Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah hari ini. Apa kabar Anda soleh-soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang pubertas muatan IPA. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita dapat memahami pengertian dari pubertas dan juga mengetahui ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan, perkembangan psikologis saat pubertas, dan juga kesehatan reproduksi. Sebelum memasuki materi pubertas, kita akan mempelajari tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Setelah dilahirkan, manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu masa balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan yang terakhir, usia lanjut. Setelah mengalami masa anak-anak, manusia mengalami masa remaja. Pada masa peralihan dari anak-anak menuju remaja, manusia mengalami masa pubertas. Masa pubertas perempuan terjadi pada usia 9 hingga 13 tahun. Sedangkan masa pubertas laki-laki terjadi pada usia 10 sampai 14 tahun. Pada masa tersebut, anak perempuan dan anak laki-laki mengalami perubahan fisik dan psikologis yang memungkinkan mereka dapat berkembang biak atau bereproduksi. Mari kita mengetahui arti dari pubertas. Pubertas adalah masa ketika anak laki-laki dan perempuan mengalami perkembangan secara seksual. Biasanya ditandai dengan adanya perubahan utama atau perubahan primer. Perubahan primer terjadi di dalam tubuh, sehingga ciri-cirinya tidak tampak pada tubuh. Sedangkan perubahan fisik atau perubahan sekunder terjadi pada tubuh bagian luar, sehingga ciri-cirinya dapat diamati. Yang pertama, kita akan masuk kepada ciri pubertas pada laki-laki. Masa pubertas pada anak laki-laki ditandai dengan adanya perubahan primer. Dimulai dengan diproduksinya sel sperma oleh alat kelamin laki-laki yang disebut testis. Perubahan primer tersebut menyebabkan anak laki-laki sudah dapat mengeluarkan sperma. Peristiwa tersebut dapat terjadi karena kantong sperma telah terisi penuh oleh cairan sperma, atau kita biasa sebut dengan peristiwa mimpi basah. Hal ini menandakan bahwa alat kelamin laki-laki telah siap untuk proses perkembangbiakan. Perubahan primer biasa diikuti oleh perubahan sekunder. Perubahan sekunder pada laki-laki meliputi jerawat mulai muncul, jakun mulai tampak dan juga suara membesar. Jakun adalah tulang yang menonjol ya, yang berada di tengah-tengah leher. Selanjutnya, kumis dan janggut mulai tumbuh, dada akan terlihat lebih bidang, rambut di ketiak dan kemaluan mulai tumbuh, dan juga organ atau alat kelamin membesar. Nah, apakah kalian sudah ada tanda-tandanya? Kalian bisa mengetahui dari diri kalian masing-masing ya. Yang selanjutnya adalah
Ciri pubertas pada perempuan. Masa pubertas pada anak perempuan juga ditandai dengan perubahan primer. Dimulai dengan diproduksinya sel telur oleh alat kelamin perempuan. Perubahan primer ditandai dengan peristiwa haid atau menstruasi. Peristiwa ini menandakan kalau ovarium telah dapat berfungsi menghasilkan sel telur. Menstruasi terjadi ketika sel telur yang diproduksi ovarium telah matang dan tidak dibuahi oleh sperma. Akibatnya, sel telur akan mati dan luruh bersamaan dengan peluruhan dinding rahim. Bentuk peluruhan sel telur dan dinding rahim tersebut berupa cairan darah berwarna merah pekat yang mengalir keluar melalui vagina. Masa pubertas pada perempuan juga ditandai dengan perubahan-perubahan fisik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah jerawat mulai muncul, payudara mulai tumbuh, pinggul melebar, dan juga rambut di ketiak dan kemaluan mulai tumbuh. Nah, jika kamu mengalami perubahan-perubahan fisik seperti yang telah tadi dijelaskan, berarti kamu sedang mengalami masa pubertas. Tidak perlu takut, bicarakanlah dengan orang tuamu. Karena masa pubertas adalah suatu hal yang wajar, karena setiap orang pasti mengalaminya. Mengapa masa pubertas akan dialami oleh setiap orang? Masa pubertas akan dialami oleh setiap orang agar dapat menghasilkan keturunan. Oleh karena itu, kita harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah jaga diri, yang kedua menjaga kebersihan, dan yang selanjutnya adalah menjaga pergaulan. Nah, apakah saat pubertas terjadi perubahan secara psikis? Dan bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi? Perubahan fisik pada masa pubertas juga disertai dengan perubahan psikologis yang disebabkan oleh pengaruh hormon. Pada masa pubertas, hormon adrenalin dihasilkan dalam jumlah lebih banyak, sehingga mempengaruhi perilaku remaja. Masa remaja dapat disebut sebagai masa peralihan dari masa anak-anak menjadi dewasa. Banyak hal yang terjadi pada masa remaja. Apa saja hal-hal yang terjadi pada masa tersebut? Yang pertama adalah peralihan fisik. Aktifnya hormon pertumbuhan dan juga hormon seks menyebabkan perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan dibandingkan masa anak-anak. Yang selanjutnya adalah peralihan emosi. Sesaat mereka tampak gelisah, cepat tersinggung, melamun, sedih. Tapi di lain sisi, mereka akan gembira, tertawa, atau marah-marah. Selanjutnya adalah peralihan kehidupan sosial. Lingkungan sosial anak umumnya dekat dengan keluarga. Seiring waktu, lingkungan teman-teman sebaya menjadi lebih dekat dengan kehidupan remaja. Yang selanjutnya adalah peralihan nilai-nilai atau norma. Remaja mulai meninggalkan nilai-nilai dianutnya pada masa anak-anak menuju pembentukan nilai-nilai yang dianut orang dewasa, sehingga nantinya akan menjadi pegangan hidupnya kelak. Kita selanjutnya akan membahas tentang perubahan kondisi psikologis ataupun tingkah laku. Ciri-ciri pubertas secara psikis dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah
berusaha mencari identitas diri. Biasanya, remaja ingin mencoba hal-hal baru karena rasa ingin tahu yang sangat besar. Selanjutnya, mulai tertarik dengan lawan jenis, ingin menyendiri, emosi yang meninggi, sering sedih, gelisah, dan marah secara tiba-tiba, ataupun hilangnya kepercayaan diri, dan juga merasa bosan tanpa sebab. Untuk menghadapi perubahan tingkah laku pada masa pubertas, ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk remaja pada masa pubertas. Apa saja ya? Yang pertama adalah pilihlah pergaulan yang baik, bisa membatasi diri dalam pergaulan dengan lawan jenis, mencari pengetahuan yang berhubungan dengan masa remaja, misalnya dengan membaca buku. Jangan terbawa arus negatif. Marilah kita berkumpul dengan orang-orang positif, sehingga perilaku kita juga terbawa positif. Pertebal keimanan dengan ibadah, sholat, mengaji, puasa, dan lain-lain. Dan juga biasakan berkomunikasi atau terbuka dengan orang dewasa yang dekat denganmu, misalnya orang tuamu. Sekarang, bagaimana cara merawat kesehatan organ reproduksi? Kita akan membahas dari perawatan kesehatan organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama adalah tidak menggunakan celana terlalu ketat. Menggunakan celana dalam yang menyerap keringat, jangan lupa mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Bersuci setelah buang air kecil atau buang air besar. Menggunakan air yang bersih tentunya. Menjalani hitan, karena hitan dapat mencegah penumpukan kotoran. Dan yang selanjutnya adalah menjalankan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi dan berolahraga secara teratur. Selanjutnya, bagaimana perawatan kesehatan organ reproduksi pada perempuan? Yang pertama adalah menggunakan celana dalam yang menyerap keringat. Jangan lupa menggantinya minimal 2 kali sehari. Bersuci dengan air bersih setelah buang air kecil atau buang air besar. Dan juga setelah buang air besar, gerakan membersihkannya searah. Maksudnya adalah kita membersihkan dari daerah kemaluan ke arah anus atau dari depan ke belakang. Hal ini mencegah agar kotoran dari anus tidak masuk ke kemaluan. Tidak menahan buang air kecil, dan juga menjalankan pola hidup sehat. Pada perempuan, kita akan sama-sama lihat perawatan organ reproduksi pada waktu menstruasi. Yang pertama adalah menggunakan pembalut yang mempunyai daya serap tinggi dan juga mengganti pembalut 4-5 kali sehari setelah mandi atau buang air kecil. Jika menggunakan pembalut sekali pakai, sebaiknya dicuci dulu ya sebelum dibungkus dan dibuang ke tempat sampah. Nah, demikianlah materi tentang ciri pubertas yang kita lihat dari sisi psikologis. Artinya, jika kalian sudah mengalami ciri-ciri tersebut, kalian sudah bisa disebut balik atau dewasa. Oleh karena itu, ingat selalu 3J. Yang pertama adalah jaga diri, jaga kebersihan, dan juga jaga pergaulan. Baiklah Ananda,
Itulah pembelajaran tentang pubertas hari ini. Ada 4 materi yang kita bahas hari ini. Semoga Ananda memahami semua materi yang telah disampaikan. Lebih dan kurangnya, Ustazah mohon maaf. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.